Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di sini ya. Masya Allah, merupakan satu nikmat ya kita bisa berkumpul, bertemu dengan teman-teman sebangsa, setanah air, seagama, dengan menu makanan dari daerah kita ya. Masya Allah, ini sangat nikmat sekali. Meskipun kita tinggal di negeri yang jauh dari tanah kelahiran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid. Kita melanjutkan di bab tentang masih al-isti'adzah bi ghairillah, yaitu minta pertolongan kepada selain Allah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu ayat Al-Quran ya, dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, itu tentang bahwa ada sekelompok orang dari kalangan laki-laki ya, dari manusia, mereka minta perlindungan, minta pertolongan kepada bangsa jin laki-laki, maka mereka bertambah binasa. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk ke hadis. Kayaknya hadisnya belum dibaca ya Pak ya, baru ayat ya. Masih terkait dengan hal tersebut ya, di bab yang sama. Hadis dari Khawlah binti Hakim. Ada yang mau bacakan Pak? Silakan. Berlindung dari kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluk yang Ia ciptakan. Maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya sampai ia belajar dari tempatnya. Hadis riwayat Muslim. Iya, Masya Allah, terima kasih kepada Cak Nur yang sudah membacakan hadis rawahu Muslim di sini dari Imam Muslim. Ya, dibawakan oleh Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim, di mana beliau mengatakan, beliau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau pernah, ya kata beliau, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Nah, kata Khawlah binti Hakim,
Ya, beliau mengatakan bahwa aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orangnya yang dia sampai atau mampir di sebuah tempat nazala manzilan, ya, maka dia ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doanya adalah seperti itu, Pak. Jadi kalau kita masuk ke tempat yang kosong, yang angker, maka doanya adalah ini. Sudah hafal semua, Pak? Ya. Mungkin bisa mengikuti apa yang saya ucapkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terlalu panjang ya. Ya nanti Bapak bisa bacakan saja sendiri. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada yang sudah hafal, Pak? Coba ulang. A'udzu bikalimatillah. Ulang satu kali lagi. A'udzu bikalimatillahi tam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masya Allah, luar biasa. Ini dapat nih close up atau apa nih? Dapat lagi kayaknya 2 dia. Iya, ya nggak apa-apa, biar jadi penyemangat untuk yang lain. Yang jawab nanti dapat gitu ya. Monggo Pak, mau pilih yang mana boleh bebas ya. Nah, iya, Masya Allah. Terima kasih Pak Hadi. Ya. Jadi doanya adalah seperti itu Pak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya kurang lebih, ya aku berlindung kepada Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna, ya, dari gangguan keburukan apa yang Allah ciptakan. Maka orang yang membaca ini, dia akan mendapatkan jaminan apa? Lam yadurruhu syai'un. Maka dia akan tidak mendapatkan madarat, tidak mendapatkan bahaya. Hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia beranjak pergi dari tempatnya itu, dari rumahnya itu. Nah, ini adalah satu petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk apa? Ilal isti'adzatin nafi'ah, yaitu untuk minta perlindungan, minta pertolongan, ya, yang mana kita tahu bahwa hal ini sering terjadi kepada kita, ya, yang sering menimpa kita ketika datang ke sebuah tempat, ya, kemudian kita merasa takut, maka hendaknya bi an yasta'idza bi kalamillahi syafi al-kafi al-kamil min kulli aibin wa naqsin, maka kita minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya yang lengkap, yang sempurna, yang dia tidak ada aib dan kekurangan. Agar apa? Liya'mana fi manzilihi dzalik, itu agar aman ketika berada di tempat tersebut, ya, dan ketika dia berada di situ. Jadi kita ketika masuk ke sebuah tempat, kita bukan dengan permisi, minta tolong, ya, mohon ya jangan ganggu saya, punten mbah siapa? Masa mbahnya kita dari bangsa jin gitu? Ada yang gitu ya, mbah berarti nenek leluhur, kan kita dari bangsa manusia bukan dari bangsa jin. Panggilnya mbah gitu kan, buyut gitu ya. Kadang-kadang masyarakat kita itu aneh-aneh ya.
Buyut, buyut. Masa buyut kita dari bangsa jin gitu? Kan kita dari bangsa manusia. Ada keyakinan-keyakinan yang begitu ya. Seperti dulu pernah terjadi di Cirebon itu ada paus ya. Ikan paus maksudnya ya. Meskipun secara ilmu biologi katanya paus ini bukan ikan. Ya. Mungkin Mas Elvin atau Mas Tegar yang lebih paham seperti ini. Tapi kita yang awam ya namanya hidup di laut, binatangnya seperti itu, ikan paus gitu kan. Itu ada yang terdampar di pantai. Ikannya mati gitu kan. Lalu kemudian banyak orang-orang datang itu dan mereka meyakini bahwa ini adalah buyut katanya. Ya masa buyutnya dari ikan gitu. Kemudian ikan ini dikubur ya. Dan kuburannya diziarahi. Padahal itu adalah paus gitu kan, ikan. Nah, konon seperti itu ya di sebuah daerah. Nah, jadi anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita itu masih berlaku seperti itu. Ya. Masih berlaku, menganggap buyut gitu ya. Kan ikan gitu, masa kita itu secara ini apa namanya, secara akal pikiran aja bagaimana gitu kan. Nah, termasuk di dalamnya adalah ketika kita berhadapan dengan bangsa jin ya, menganggap itu adalah mbah kita, buyut kita, kakek, nenek kita gitu. Termasuk yang sering terjadi adalah ketika misalnya ada orang kesurupan gitu kan. Datang dia ngaku sebagai kakek kita, nenek kita. Percaya nggak? Percaya nggak? Itu yang datang adalah kakek kita. Percaya nggak yang datang adalah nenek kita? Kenapa nggak percaya? Pernah nggak nemuin demikian Pak Maimun? Pak Maimun atau Pak Maiman? Oh, Pak Makmun. Lihat orang kesurupan dia ngaku sebagai neneknya misalnya. Itu percaya. Atau misal ada orang meninggal kemudian dia arwahnya masuk ya, seperti yang rame itu di Cirebon juga yang Vina itu kan. Yang ternyata ya gara-gara kejadian kesurupan itu konon katanya ya salah tangkap gitu kan, karena bersumber dari kesurupan itu ternyata di prank juga gitu kan. Ya memang di sebagian daerah ada keyakinan seperti itu, sampai kemudian ada yang bikin makanan, kasih buah-buahan di meja. Kenapa? Soalnya malam Jumat ini kakek nenek kita datang katanya. Ya kalaupun datang juga mas saya makan buah-buahan gitu. Ya yang pasti tidak ada riwayat dan keterangan yang sahih dari Nabi SAW bahwa orang yang dikubur itu orang yang wafat kemudian dia malam Jumat itu datang menemui anak cucunya gitu ya, nengok gitu, libur dulu gitu ya. Itu tidak ada keterikatan antara alam kubur dengan alam dunia. Dia bisa seenaknya datang gitu. Ini karena terpengaruh oleh film ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Dan kenapa malam Jumat itu dianggap sebagai hari yang serem? Iya enggak? Kalau kita lihat di masyarakat kita di Indonesia menganggap bahwa malam Jumat itu malam yang, apalagi Jumat Kliwon. Padahal kita umat Islam, Masya Allah, Sayyidul Ayyam gitu kan. Ini hari rayanya kita umat Islam. Hari yang paling bagus. Bahkan disebutkan orang yang meninggal malam Jumat
maka dia akan apa? Ya, diberikan ampunan oleh Allah. Tapi di beberapa daerah juga ini ya, apa namanya, seperti di daerah saya itu kayaknya masih ada yang meninggal malam Jumat itu biasanya ditungguin sampai kalau Jumat Kliwon gitu ya. Ditungguin makamnya karena nanti dicuri, digali. Itu sampai sekarang ya Pak ya? Ada yang pernah kejadian gitu nyuri kafan begitu ya? Di Banten mungkin ada Ustaz. Ada nyuri kafan gitu. Karena memang keyakinan gitu ya. Sampai dibikinin itu kayu itu apa ya? Kayu sampai bikinin ada taruh gitu ya. Nah, mungkin dulunya pernah ada kejadian seperti itu untuk orang-orang yang punya ini gitu ya. Ya karena masyarakat kita banyak masih memiliki keyakinan begitu. Ya, karena angan-angannya pengen sakti, pengen kaya gitu kan. Pengen laris dagangannya, pengen laris jodohnya, kan begitu. Sehingga kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya adalah melanggar agama. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kita kembali lagi kepada penjelasan dari hadis ini, dapat kita ambil pelajarannya, bayan annal isti'adzata ibadah. Penjelasan bahwasanya isti'adzah, minta perlindungan, pertolongan kepada Allah itu adalah jenis ibadah. Ya. Dan isti'adzah, minta pertolongan yang disyariatkan itu adalah dengan minta pertolongan kepada Allah, ya, atau dengan menggunakan asma Allah wa sifatih, nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau kita minta pertolongan nih misalnya dengan menyebut nama fulan gitu, gimana? Punten, jangan mengganggu saya adalah cucunya Ki Gede Fulan gitu misalnya. Boleh nggak? Boleh nggak? Kita mengucapkan permisi misalnya lewat ke sungai, bahwa saya ini adalah cucunya Ki Fulan gitu misalnya, Ki siapa gitu. Iya? Salam Nabi Khidir. Itu kenapa demikian ini? Bisa sampai ke Nabi Khidir nih, kenapa ini? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Kan mengikutnya Nabi Muhammad gitu. Nah, biasanya yang suka jaga laut itu Nabi Khidir. Nah ini bagaimana Pak? Salam pada Nabi Khidir, minta tolong kepada Nabi Khidir gitu. Ya permisi. Biasanya kalimatnya bagaimana Pak? Udah begitu aja. Pertanyaannya adalah kenapa ke Nabi Khidir gitu? Dimakan ikan. Kalau dimakan ikan itu Nabi Yunus ya. Nabi Khidir karena ada kejadian mungkin kisah dengan Nabi Musa itu ya. Yang dianggap oleh orang-orang tertentu Nabi Khidir ini konon masih hidup dan dia itu bisa menyamar dan menyerupai seseorang. Dan dia itu sakti. Ya. Konon katanya seperti itu. Ya. Tetapi di dalam pemahaman yang benar adalah bahwa ketika kita di tempat apapun minta perlindungan adalah perlindungan kepada Allah. Di antara yang disyariatkan adalah ucapan seperti ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kita bukan melakukan hal-hal yang aneh, nyebut nama kakek
nenek, nyebut nama nabi, nyebut nama ini itu. Kita doakan kita berdoa a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Jin korin. Ya, disebutkan bahwa setiap manusia itu dia ada malaikat yang mengikuti dan juga ada jin korin ya. Mungkin barangkali Ustadz Setiawan dan Ustadz Ahmad Hawasi yang lebih paham tentang dunia perjinan ini. Ya. Jadi untuk jin korin ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hawasi, manusia didampingi oleh jin dan malaikat. Tapi ini adalah perkara gaib ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kita itu tidak mengetahui, ya. Nggak ada yang mengetahui hal yang gaib, nggak ada yang bisa memastikan. Jadi kita percaya dan yakin karena itu disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita juga jangan terlalu takut ini. Ya takut-takut gimana kan sudah ditentukan oleh Allah bahwa kita ada yang mendampingi gitu. Tinggal bagaimana kita berjalan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kita sudah diberikan jalan mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Nah berarti kalau bapak-bapak semua hadir di sini ini atas bisikan dari korin malaikat ini. Mungkin setelah pulang nanti jin yang akan berhasil membisikkan. Apalagi gitu kan. Apalagi gitu. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada keutamaan dari doa yang ringkas ini. Doa yang ringkas ini itu doa a'udzubika limatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dan doa ini juga ya doa perlindungan ya termasuk ini disyariatkan juga ketika kita meruqyah ya, meruqyah seorang mungkin terkena gangguan jin atau karena sesuatu ya, karena ruqyah itu kan nggak mesti yang terkait dengan jin-jin saja ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis itu ada yang kenapa kena tersengat kalajengking gitu, demam dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah bahwa faedah dari hadis ini anna nawasil makhluqat biyadillah, bahwasanya ubun-ubun ya atau kepala makhluk itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah, bukan minta perlindungan kepada yang lainnya. Ya. Bukan minta perlindungan kepada yang lainnya. Mungkin bapak-bapak yang bawa mobil, misalnya bawa bus dari Riyadh ke Mekah, dari Riyadh ke Madinah atau sebaliknya. Barangkali ada yang selama ini kalau ada apa-apa kita minta tolongnya kepada selain Allah, kalau ketakutan misalnya mogok di tengah jalan, pernah Pak ya? Maka kita minta pertolongannya kepada Allah. Saya pernah bertemu dengan salah satu ustadz di travel umroh. Dia cerita kepada saya bahwa
Saya itu beberapa kali kejadian kata dia pada saat mau pulang itu ada saja jamaah yang hilang katanya. Baik di Mekah atau di Madinah. Saya cari-cari nggak ketemu, saya mentok, saya diem aja terus saya ngomong, setan gundul, minta tolong carikan, ketemukan. Kan biasanya di masyarakat kita demikian ya. Biasanya kalau waktu lagi kecil kan gitu kan. Kalau ada sesuatu yang hilang minta tolongnya kepada setan gundul, iya kan? Nah itu gimana? Nah makanya ini juga jangan ajari anak-anak kita untuk itu. Kalau belum ketemu tuh, minta bantuan setan gundul gitu kan. Siapa tahu barangkali mungkin awalnya adalah bercanda gitu kan. Tapi ternyata sudah ada, saya dapati ini orang dan dia bilang alhamdulillah ketemu setelah minta bantuan setan gundul kan. Astagfirullahaladzim, ini di tanah suci kok punya keyakinan seperti itu gitu ya. Dan Allah takdirkan dia temukan gitu. Jadi dia semakin yakin bahwasanya ya kalau ada apa-apa saya biasanya diem aja kemudian ngomong setan gundul bantu saya. Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana Pak? Mungkin kelihatannya sepele gitu kan, tapi dia minta kepada setan gundul. Udah dari namanya aja setan gundul. Setan lagi gitu kan. Itu sudah jelas bertentangan. Nah ini kadang-kadang ada di sekitar kita ya. Kita minta bantuan, minta perlindungan, minta tolong itu bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang gaib, sesuatu yang nggak kelihatan. Ini dia minta kepada setan gundul, penghuni batu, penghuni pohon, penghuni gunung dan yang lainnya. Nah, jadi ini PR bagi kita ya Pak ya. Kadang-kadang kelihatannya sepele tapi ini adalah perbuatan syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi melakukannya di tanah suci, dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Masjid Nabawi. Setan gundulnya ya memang sudah Allah takdirkan dia ketemu balik gitu. Dan berdasarkan pengalaman kita di Mekah dan Madinah, yang namanya jamaah umroh, jamaah haji itu hampir semuanya seilang-ilang apapun juga ketemu gitu, tanpa minta bantuan ke setan gundul. Iya. Saya kira awalnya mungkin bercanda untuk anak-anak gitu ya, orang tua zaman dulu kan ngajarin. Ternyata benar diyakini oleh seorang ustaz gitu ya. Dan kejadiannya di tanah suci. La ilaha illallah. Jadi gimana? Bagaimana itu? Iya. Mungkin berawal dari iseng-iseng. Karena dulu waktu kecil mendapatkan pengajaran yang kurang benar dari orang tuanya, katanya, kemudian dia coba-coba diamalkan, dan ternyata benar jamaahnya ketemu. Ini kemudian yang fatal, yang parah. Khawatirnya berikutnya ketika nanti ada kejadian serupa, apa-apa mintanya terus-terusan ke setan gundul. Kesyirikan, kekufuran, terus-terusan terjadi. Ini bukan hal yang sepele. Nah, seperti itu, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Iya, silakan. Kalau kita minta tolong ke Allah ya, dengan cara kita merukyah kan orang sangat percaya sesuatu terhadap air ini kan. Apakah hal itu musyrik sebagai perantara kita minta tolong ke Allah lewat perantara air? Apakah itu syirik ataukah doa lah intinya, ibaratnya doa dari ustaz atau wajiban atau siapapun atau orang berita siapapun, apakah ini air ini syirik? Padahal kita
Ustaz nih, ibaratnya kita minta tolong Allah dalam perantara air ini. Terus air ini dikasihkan ke orang yang sakit. Apakah air ini termasuk syirik atau apa gitu? Iya, Masya Allah, luar biasa. Ada pertanyaan, apakah ketika kita minta air kepada orang soleh gitu, itu termasuk syirik atau tidak? Yang pertama adalah perlu kita perhatikan bahwa dalam syariat Islam itu ada istilah, ya seperti pembahasan yang telah lalu, ada ruqyah. Ruqyah itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyah, yang kedua itu ruqyah ghair syar'iyah atau ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah dibacakan berdasarkan ayat-ayat yang masyru'ah, ya, ayat-ayat Al-Quran, maka itu adalah dibenarkan. Ya, itu adalah dibenarkan. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika yang dibacakan itu apa. Nah, itu kemudian terjadi permasalahan, yang dibaca itu apa. Kalau ayat Al-Quran, ya, maka tidak mengapa insya Allah. Tapi kalau yang lainnya maka itu jadi masalah. Dan seperti pada pembahasan yang dulu bahwa ada orang-orang yang dia masuk surga tanpa hisab, 70.000 orang, ya. Termasuk orang yang tidak masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang minta di ruqyah. Sebagian penafsiran ulama, kenapa? Karena mereka itu menghilangkan tawakal. Di antaranya efeknya tadi, betapa seringnya kita itu seolah-olah kalau sudah dapat air dari ustadz, dari kiai, dari ulama, seolah-olah jadinya pede gitu kan. Ini ada air nih, apalagi menganggap bahwasanya air itu adalah jimat gitu kan. Air barokah, satu-satunya air barokah itu air apa Pak? Zam-zam. Karena disebutkan bahwasanya zam-zam itu 5 syuribalahu, air yang tergantung untuk apa kita itu meminumnya. Kita berdoa, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Bagaimana dengan air-air yang lain, air ini? Air, ya dalam artian tidak bisa seperti disamakan dengan zam-zam ya. Iya. Nah, ini yang jadi masalah adalah ketika kita itu sangat bergantung kepada orang, ya, seolah-olah kemudian kalau kita minta sesuatu, minta air, kemudian mau bepergian kita nanya hari apa yang bagus, gitu kan, mau ini, mau itu, dan orangnya sudah terlanjur banyak yang datang kepada seorang tokoh, seorang ustadz, seorang kiai, sehingga sering kejadian itu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kiai ini adalah sesuatu yang seperti mengetahui ilmu gaib seperti itu. Jadi secara umum bahwa sebuah air kalau misalnya dia di ruqyah gitu, apalagi misalnya dikasihnya zam-zam ya, diminum. Al-aslunya kalau yang dibacakan adalah ayat-ayat yang ayat-ayat Al-Quran, maka itu tidak mengapa. Yang jadi persoalan itu adalah yang dibaca itu apa. Nah, yang dibaca itu apa? Karena banyak kejadian di beberapa tempat itu airnya dibacakan atau misalnya dikasih ada tulisan-tulisan di kertas kemudian dicampuri gitu kan. Sampai hancur itu ada tintanya sampai hancur ya, di botol aqua kemudian disuruh minum. Ya, itu yang bermasalah. Ini ada tulisan-tulisan apa ini? Tulisan yang tidak dapat dimengerti gitu. Jampi-jampi, nah itu yang kafhaya ain sod ya. Harusnya langsung dilanjutkan zikru rahmati abdahu Zakaria. Ya. Allahu a'lam, mungkin dalam ilmu tertentu itu ada artinya. Kafhaya ain sod itu apa?
kaf ha ya ain shad ya. Kalau dalam kajian tafsir itu ulama pun mereka tidak mengetahui, Allahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Itu bagian dari ayat Al-Quran, tapi kemudian dicatat, ditulis, ditaruh di air minum, lalu kemudian diminum gitu kan. Al-Quran itu bukan digunakan untuk itu. Al-Quran digunakan untuk kita amalkan, ya kita pelajari, kemudian ya kalaupun kita gunakan Al-Quran adalah syifa'ul linnas, itu bisa untuk ruqyah, ya bukan untuk dicatat, ditulis, kemudian ditaruh dan kertasnya dimakan. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kembali lagi, kalau memang bacaannya dan airnya betul-betul misalnya zam-zam, bacaannya bacaan doa, ya maka itu tidak mengapa. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika yang dibaca itu apa? Dan airnya ini air apa? Karena banyak kejadian-kejadian itu menganggap bahwa air di kuburan tertentu dianggap sama gitu kan dengan yang ada di Mekah misalnya, yang dari Zam-Zam gitu. Sehingga banyak kita dapati di kuburan-kuburan keramat itu banyak orang jual drigen, galon gitu ya. Ini saya pikir untuk apa orang jualan gini? Ternyata ketika saya sampai ke Mekah, oh baru tahu. Di Mekah juga banyak yang jualan botol-botol kosong, itu kan untuk wadah Zam-Zam gitu ya. Di tempat-tempat kuburan-kuburan yang ada di Indonesia itu juga untuk biasanya ada sumur dan kemudian mengambilnya dan menganggap itu memiliki khasiat. Ya padahal ya tidak bisa kita samakan antara air yang ada dari Zam-Zam dengan yang bukan dari Zam-Zam. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Iya Pak Maimun, ada lagi? Boleh. Katanya siapa orang yang hafal surat muluk yang sahabat tadi dari orang seperti ini, katanya nanti di akhirat kalau mau digadah, mau dipendung, katanya yang melindungi itu surat Tabarok itu. Mau kita kan rasanya Pak ya. Iya, Masya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Maimun, ya oleh Kiai, ya kadang-kadang Kiai atau Ustadz itu menyampaikan sesuatu itu dengan gambaran yang dapat dimengerti oleh kita, dengan gambaran yang dapat dimengerti oleh mad'unya seperti apa, mad'unya anak-anak, mungkin itu pada saat kecil gitu kan seperti itu. Tapi kalau disebutkan di dalam hadis bahwasanya siapa yang menghafal surat Al-Mulk maka dia akan mendapatkan pertolongan atau syafaat pada hari kiamat. Memang itu betul seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah sekedar hanya menghafal saja? Apakah hanya sekedar hafal? Kalau hanya sekedar hafal mungkin non-muslim ya bisa gitu kan, tapi juga harus diamalkan gitu seperti itu. Ya baik, kita tutup saja sampai di sini. Mohon maaf Pak ya apabila ada kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.